Saya pengen tahu bahwasannya yang mereka ceritakan Fakih Al-Muqaddam selama ini di Indonesia itu benar apa tidak. Makanya saya sampai wawancarai orang-orang Yaman, dari kalangan tentaranya yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, dari kalangan dosen yang pelajar. Saya tanya di Dole atau di Aden itu sendiri, saya wawancarai mereka, saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam, apakah siapa Fakih Al-Muqaddam. Kata mereka nggak kenal. Masya Allah. Itu termasuk sekali di Indonesia. Iya. Di sana nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Ketika mereka mengklaim ini satu ulama yang al-alama, waliullah, bahkan lebih terkenal di akhirat kewaliannya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan luar biasa. Ternyata nggak dikenal gitu ya. Oke, saya mau tanya, katanya makamnya di mana itu? Yang saya pastikan itu memang ada 2 makam punyanya. Makamnya 2? Ada 2. Tapi itu pun tidak suhro, makam itu benar nggak milik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara teman-teman yang sudah menonton podcastnya Bang Aji Romai Rama? Kemarin ada video terbaru dari beliau sekitar 20 jam yang lalu, di mana beliau mengundang seorang ustadz yang bernama Ustadz Nasab Palsu, teman-teman. Ustadz Nasab Palsu ini membeberkan beberapa fakta terkait dengan Yaman dan juga terkait dengan Fakih Muqaddam, teman-teman. Di mana kita ketahui bahwa Fakih Muqaddam ini sangat dikultuskan oleh para habib-habib, bahwa Habib Muqaddam ini merupakan sebagai moyangnya daripada para habib-habib yang ada di Indonesia, teman-teman. Kita pernah mendengarkan cerita bahwa ada seorang habib yang pernah mikrat sampai 70 kali seperti itu. Nah, coba kita dengarkan apa saja fakta-fakta yang dibongkar oleh Ustadz Nasab Palsu ini, teman-teman. Berikut ini. Bisa dipaparkan pengalaman antum ketika belajar di Yaman? Apa yang bisa antum jelaskan Ya. tentang saudara-saudara kita di Yaman ini? Saya sebenarnya, Pak Haji, sangat miris melihat saudara-saudara saya di Indonesia, yang dimana hampir 100 tahun Pak Haji ya, mereka 100 itu tahun. Memperbudakkan diri ke klan Ba'alawi, yang menurut saya itu adalah sangat penghinaan, secara penghinaan. Kenapa saya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang saya temukan di Yaman? Karena memang kecintaan saya terhadap negeri saya dan juga saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Dan yang paling utama lagi, untuk menjaga marwah nama baik Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama saya di Yaman, Pak Haji, Ya, memang selama di banyak hal Yaman yang saya datangi di sana, yang saya cari, seperti sejarah tentang klan Ba'alawi dan juga tentang Fakih Al-Muqaddam Fakih yang Muqaddam. menurut mereka sangat suhra wal istifadah. Saya mulai dari Fakih Al-Muqaddam. Fakih Al-Muqaddam ini ternyata memang orang ini sangat tidak dikenal di Yaman. Fakih Al-Muqaddam ini ternyata memang orang ini sangat tidak dikenal di Yaman. Astagfirullahaladzim. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, teman-teman ya? Seorang Fakih Muqaddam yang dikultuskan merupakan orang yang pernah mikrat sampai 70 kali menghadap Allah katanya. Malah di kotanya sendiri, di kota Yaman, itu tidak dikenal masyarakat setempat, teman-teman. Sementara di Indonesia itu sangat dikultuskan sekali ya. Mempunyai karomah-karomah, mempunyai keutamaan dan kelebihan yang luar biasa. Dan itu banyak sekali kita dapatkan video-video daripada Habib-Habib, cerita daripada Fakih Muqaddam ini, teman-teman. Sementara di Yaman sendiri, masyarakatnya tidak kenal, tidak tahu siapa itu Fakih Muqaddam. Tidak dikenal Tidak dikenal di Yaman. Tidak dikenal. Beberapa daerah saya datangi seperti di Aden itu sendiri, jadi ibu kota Janub sekarang ini, karena memang Yaman ini kan terpecah menjadi 2 sekarang. Ada Janub, ada Shimal, yang dimana Janub ibu kotanya sekarang Aden. Terus saya pengen tahu bahwasannya yang mereka ceritakan Fakih Al-Muqaddam selama ini di Indonesia itu benar apa tidak. Ya, cari tahu ya. Makanya saya Cari sampai fakta. wawancarai orang-orang Yaman, dari kalangan tentaranya yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, dari kalangan dosen yang pelajar. Saya tanya di Dole atau di Aden itu sendiri, saya wawancarai mereka, saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam, apakah siapa Fakih Al-Muqaddam. Kata mereka nggak kenal. Nggak kenal. Itu termasuk sekali di Indonesia. Iya. Di sana nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Ini lucu, teman-teman ya. Benar-benar sangat lucu ini.
Kalau di Indonesia ini sangat dikenal sekali ya, sangat terkenal sekali. Bahkan para habib-habib itu banyak sekali menceritakan cerita dari Faqih Muqaddam ini. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Kalaulah dia memang suhro, seharusnya Ya. di Aden itu yang sebagai ibu kotanya Janub, seharusnya dia terkenal. Pasti. Ya, Pasti terkenal. pasti. Jadi beberapa orang ya, saya tanya tentang Faqih Al-Muqaddam, mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau ditanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu malah ini apa suhro. Hatta penjual ikannya juga kenal, penjual sayurnya kenal. Syekh Iya, Abdul iya. Jalani. Mereka kenal, Tapi Faqih Muqaddam nggak kenal. nggak ada yang kenal. Nggak kenal. Astagfirullah. Ini memang sangat lucu teman-teman ya. Seorang yang katanya dari Yaman mempunyai kelebihan dan karomah yang luar biasa, malah di tempatnya, di kampungnya sendiri tidak dikenali masyarakatnya ya. Justru seharusnya kalau memang dia adalah seorang wali ya, yang sudah dikultuskan, yang mempunyai karomah dan kelebihan, tentunya masyarakatnya harus kenal. Seperti halnya dengan kita di Indonesia ini, banyak sekali para ulama, para wali-wali kita yang terkenal di luar negeri, bahkan di Makkatul Mukarramah. Sebagai contohnya Syekh Yasin Al-Fadani, teman-teman. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Yasin Al-Fadani? Sampai di Indonesia ya kita kenal. Contohnya lagi seperti Syekh Al-Minkabawi, teman-teman. Itu sangat terkenal sekali di Makkah, bahkan menjadi salah satu ulama yang besar di Makkatul Mukarramah. Sampai di Indonesia ketika ditanya, ya kita kenal juga seperti itu. Ini malah sebaliknya, Faqih Muqaddam di Indonesia terkenal, malah di kotanya sendiri, di kampungnya sendiri tidak dikenali oleh masyarakatnya. Ini memang lucu ya, sangat lucu sekali. Cuma kalau di ahli sejarah, mereka Di ahli sejarah? kan ada beberapa ahli sejarah yang saya temui di Mukallah. Itu mereka bilang kenal tapi tidak tidak suhro. Hanya kenal, pernah dengar tapi tidak suhro. Kenal Seperti mungkin yang lewat diceritakan- cerita ya? mereka ceritakan di negeri Ya. kita ini. Seperti itu. Terus yang paling mengerikan lagi bahwasanya Faqih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali dalam kitab mereka itu Arbiyatun kitab apa itu? Syarah ini ya. Syarah ini ya. Itu kan mereka mengatakan wa fi riwayatihi sab'ina marrat wa fi riwayatihi sab'a wa 20 marrat wa fi riwayatihi sab'a marrat. Itu kan tertulis gitu loh, bahwasanya kita nggak framing bahwasanya Faqih Al-Muqaddam Mi'raj 70 kali. Terus di kitab-kitab Ba'alawi. Di kitab mereka sendiri. Jadi apa yang mereka katakan di Indonesia yang mereka dongengkan memang ada di dalam kitab mereka. Jadi bukan hanya cerita semata, bukan hanya dongeng semata yang mereka ceritakan, memang tertulis di dalam kitab mereka. Ya, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa ajaran-ajaran ataupun cerita-cerita yang disampaikan oleh para habib-habib itu memang banyak sekali termasuk bagian daripada khurafat yang sudah ada di dalam buku Ba'alawi itu, teman-teman. Itu yang saya ambil ataupun yang saya tangkap maksud daripada Ustadz Nasab ini. Dimana kita ketahui banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan para leluhurnya ya, teman-teman. Ini sangat kacau dan memang sangat lucu sekali ya. Jadi itu tentang Faqih Al-Muqaddam. Ketika mereka mengklaim ini satu ulama yang al-alama, Ya. waliyullah, bahkan lebih terkenal di akhirat kewaliannya daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Lebih terkenal ya. Biasa. Ternyata nggak dikenal gitu ya. Nggak dikenal. Oke, saya mau tanya, katanya makamnya di mana itu? Makam. Yang saya pastikan itu memang ada 2 makam punyanya. Lah. Ada dua. Tapi itu pun tidak suhro. Makam itu benar nggak milik dia. Lucu ini. Ada 2. Ada 2. Ada di Sehun, ada juga di Tarim. Ada di Tarim sama? Sehun. Astagfirullah. Tempat airport bandara. Oh. Makamnya ada 2. Ada 2. Jadi makam Faqih Muqaddam ini, kata Ustadz Nasab, teman-teman, ini memiliki 2 makam, 2 kuburan, di mana seseorang satu jasad, satu badan, tetapi memiliki kuburan 2, memiliki makam 2, itu kan lucu, teman-teman. Astagfirullah. Apakah berarti masalah makam-makam palsu itu sudah ada sejak leluhurnya sampai sekarang ini? Wallahu alam, kita tidak tahu kebenarannya. Tapi ini sangat lucu sekali, satu jasad, satu badan, tapi makam 2. Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? Allahu Akbar. Banyak kembar barangkali. Kembar. Saya tidak tahu. Tapi yang sudah suhro di Ini 2. Bisa saja kembar atau Kembar. yang satu salah, yang satu benar. Atau bagaimana penjelasannya? mungkin biar orang Sehun tidak jauh-jauh pergi ziarah, jadi cukupkan aja dengan di Sehun mungkin. Bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita bicara soal fakta data.
Lanjut setelah itu. Setelah itu tentang fakih muqaddam lagi, Ya. yang dimana memang di orang ini memang di dalam kitab-kitab yang menceritakan, pernah ditanya oleh orang Arab Badui, Pak Haji, tentang ayat kullu syai'in khaliq illa wajah. Itu kata beliau, ana min nuri wajah. Ana min nuri wajah. Min nuri wajah. Oh. Jadi setiap sesuatu itu pasti binasa kecuali zatnya Allah Azza wa Jalla. Ya, betul. Terus kata Fakih Al-Muqaddam, saya itu adalah zatnya Allah itu sendiri. Astagfirullah. Dan di dalam kitabnya lagi itu dilanjutkan lagi bahwasanya dia juga mengaku Tuhan. Dia ditanya Astagfirullah. siapa itu Allah, itu saya, itu Allah itu sendiri katanya. Itu dalam syarah ini ya. Orang desa Badui itu tadi yang menjual pelepah kurma, Yakulu, berkata, hal Muhammad ibnu Ali wallah, apakah Muhammad bin Ali al-Faqih Muqaddam itu Allah? Wakola, lalu al-Faqih Muqaddam menjawab, Naam, anallah. Nah, ini loh, ini masih ada maksudnya. Saksinya masih ada bahwa al-Faqih Muqaddam itu mengaku saya Allah. Saya adalah Allah. Ini memang sangat di luar dugaan kita, teman-teman ya. Sampai-sampai sudah mengaku pernah mikrat 70 kali, melebihi daripada mikratnya baginda Muhammad SAW, dan juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Allahu Akbar. Ini lucu sekali, teman-teman. Padahal orang di kotanya sendiri di Yaman itu tidak kenal siapa itu Fakih Muqaddam. Sementara di Indonesia sangat masyhur, sangat terkenal sekali lewat cerita-cerita, dongeng-dongeng dan khurafat yang disampaikan para habib-habib itu. Ini sangat lucu sekali, mempunyai makam, dua kuburan, tapi jasadnya satu. Dan di sini juga mengatakan bahwa Fakih Muqaddam pernah mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini memang sudah di luar nurul, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Apakah ada satu redaksi yang berbeda dari situ? Terus Ada. Kalau seperti Al-Hallaj atau Syekh Siti Jadar ya, itu kan ada iqamatul hujjah dari teman-temannya. Mereka mentahdir beliau, memperingatkan agar berlepas diri dari pemahamannya kan. Kita tahu semua tentang masalah itu. ilmunya juga jelas. Ilmunya jelas, terus juga dikenal suhro tentang adanya beliau. Cuma kalau Fakih Al-Muqaddam ini kan orangnya tidak tahu, pemahamannya malah diimani, tidak diberitahu kepada umat bahwasanya ini adalah kesesatan, malah didakwahkan kepada umat untuk sembah dengan pemahamannya si Fakih Al-Muqaddam. Itu saja kerusakannya. Kalau Al-Hallaj kan ditegur, dinasihati, malahan kita tahulah riwayatnya bagaimana beliau itu. Tapi kan Fakih Al-Muqaddam ngaku jadi Tuhan saja, tetap diimani sama mereka. Ngaku mi'raj 70 kali, naik kambing saja. Jadi naik kambing ini Pak Haji bukan framing saya atau teman-teman, bukan. Di dalam kitabnya tertulis, kitab mereka. Jadi mi'raj itu naik kambing. Ini memang sangat rusak sekali, teman-temannya. Pemahaman yang seperti ini ataupun ajaran daripada Fakih Muqaddam yang diceritakan, yang disampaikan oleh para habib-habib yang ada di Indonesia yang mengatakan bahwa Fakih Muqaddam pernah mikrat 70 kali bahkan menaiki kambing, ini tentu sangat merusak sekali, teman-teman ya. Sudah melebihi daripada keistimewaan baginda Muhammad SAW. Tentu disinilah kita perlunya menggunakan akal sebagai filter kita, sebagai saringan untuk menerima setiap ucapan, setiap cerita-cerita daripada habib-habib itu, teman-teman. Jangan langsung kita cerna, kita telan bulat-bulat bahwa itu sudah benar, bahwa itu memang terjadi oleh Fakih Muqaddam. Tentunya di sini kita sudah mendengarkan bahwa Fakih Muqaddam sendiri tidak dikenal di kota Yaman, tetapi di Indonesia luar biasa, sangat masyhur sekali. Jadi ala kulli hal, perbedaan tentang Syekh Siti Jainar atau dengan Al-Hajj tadi itu, kita bisa melihat bahwasanya ketika ulama kita melihat ada kesalahan, pasti ada iqamatul hujjah, menasihati agar orang kaum muslimin tidak masuk ke dunia mereka, walaupun itu ada benarnya. Tapi kan Fakih Al-Muqaddam ini kan tidak ada sama sekali teguran, tidak ada sama sekali bantahan bahwa ini sesat. Tidak pernah ditegur ya. Basically ya Tuhan. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri saja itu sudah menyampaikan, siapa yang dalam kitabnya itu, siapa yang mengaku mi'raj selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kufur. Ya. Bisa keluar dari agama. Bukan saya mengatakan, Pak Haji ini, Kiai Hasyim Asy'ari sendiri menyampaikan seperti itu, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi memang tentang Fakih Al-Muqaddam ini sifatnya agar dia disembah. Agar dia disembah. Yang saya lihat begitu. Agar disembah. Kenapa saya bilang begitu? Mereka menceritakan sebuah kesesatan yang dimana itu seharusnya dibantah, tetap mereka tutup mata, malah didakwahkan di Indonesia. Itu kan namanya untuk orang ini bisa memperbudakkan diri di leluhurnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita berlepas daripada yang disampaikan Ustadz ini. Jangan sampai kita mengikuti pemahaman daripada kisah-kisah seperti Fakih Muqaddam ini, teman-teman.
Saya mendengarkan kisah ataupun cerita dari Ustadz Nasab ini memang sangat lucu ya teman-teman. Bikin saya ngakak jadinya. Seseorang yang diakui di Indonesia sebagai ulama besar, ulama yang tersohor, mempunyai kelebihan dan keutamaan karomah-karomah yang luar biasa, mikro 70 kali menaiki kambing, ini kan sudah di luar nurul, di luar akal kita teman-teman. Mari kita gunakan dulu akal kita untuk mencerna setiap pembicaraan mereka. Bagaimana pendapat teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya di bawah. Kita berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.